Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Soleha dari Universitas Muhammadiyah Riau, jurusan Ilmu Hukum Reguler B. Di sini saya akan membahas tentang istilah, definisi, dan hukum tata negara serta sumber hukum tata negara. Hukum tata negara pada dasarnya merupakan hukum yang mengatur kekuasaan negara serta aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Di beberapa negara di dunia ini, hukum tata negara dikenal sebagai istilah seperti Belanda. Hukum tata negara itu dikenal sebagai Staatsrecht, di mana Staatsrecht dibedakan menjadi dua, yaitu Staatsrecht Inheemse, hukum tata negara dalam arti luas, dan Staatsrecht Inheemse, hukum tata negara dalam arti luas. Hukum tata negara dalam arti sempit, yang meliputi hukum tata negara dalam arti sempit dan hukum administrasi negara. Adapun dengan Staatsrecht Inheemse, adapun HTM dalam arti sempit, yaitu hanya meliputi HTM dalam arti sempit. Selain di Belanda, hukum tata negara itu di Inggris, hukum tata negara itu dikenal sebagai constitutional law. Kemudian di Prancis dikenal sebagai droit constitutionnel sebagai hukum tata negara, dan Dutch administrasi negara sebagai hukum administrasi negara. Sama di Prancis, di Jerman juga menggunakan dua istilah tentang hukum ini, yaitu hukum tata negara itu dikenal Verfassungsrecht dan Verfassungsrecht. Adapun konteks di Indonesia sendiri, hukum tata negara itu merupakan terjemahan dari Staatsrecht, sama seperti istilah di negara asalnya, yaitu Belanda. Sehingga hukum tata negara di Indonesia itu dikenal setidaknya memiliki dua arti. HTM dalam arti luas itu diartikan dalam HTM dalam arti sempit. Dan hukum administrasi negara. Sedangkan hukum ATM dalam arti sempit itu hanya meliputi HTM saja. Tanpa mempersempit pemahaman tentang hukum tata negara, kita fokuskan pemahaman kita tentang terkait hukum tata negara, yaitu hukum tata negara. Menurut Logumen, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur administrasi negara, organisasi negara. Dalam pemahamannya ini, negara dipandang sebagai suatu organisasi yang terdiri dari berbagai fungsi yang saling berkaitan, mendukung dan membentuk sebuah negara secara keseluruhan. Kemudian, selain Logumen, Van Vollenhoven juga menyatakan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur semua masyarakat, baik dari masyarakat tingkat atas maupun tingkat rendah. Kemudian menentukan wilayah serta badan-badan yang berkuasa dalam lingkungan setempat tersebut. Sedangkan menurut para ahli hukum tata negara Indonesia, itu memberikan rumusan hukum tata negara adalah seperangkat hukum yang memberikan, baik yang dirumuskan secara tertulis maupun yang tidak tertulis, dan di dalamnya itu setidaknya mencangkup susunan organisasi negara, kembalian cabang organisasi negara, dan berbicara tentang hak asasi manusia. Kemudian dalam menentukan hukum tata negara Indonesia, yang ada di Indonesia itu tidak terlepas dari sumber hukum yang dilandaskan ketentuan-ketentuan hukum yang ada di dalamnya.
Di dalam sumber hukum tata negara Indonesia dikenal ada dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum dalam arti formil yaitu merupakan faktor-faktor yang ada di masyarakat, baik faktor yang secara sosiologis, historis, maupun secara filosofis. Dan sumber hukum material ini merupakan sumber hukum yang mempengaruhi isi aturan substansi yang ada di dalam aturan hukum. Adapun sumber hukum material yang digunakan sumber hukum tata negara yang di Indonesia adalah Pancasila. Karena Pancasila sebagai ideologis juga merupakan sumber hukum dasar nasional sebagai yang dijadikan sebagai rujukan utama dalam pembentukan segala peraturan hukum yang ada di Indonesia. Dan ini tidak terkecuali dalam tata hukum negara. Kemudian sumber hukum yang kedua yaitu sumber hukum formal. Itu adalah sumber hukum di mana sebuah peraturan hukum itu mendapatkan kekuatan, sehingga setelah mendapatkan kekuatan hukum, peraturan tersebut bersifat mengikat dan mengatur. Untuk sumber hukum formil ini kemudian dikategorikan sebagai hukum formil tidak tertulis maupun tidak tertulis. Sebagai hukum formil tertulis maupun tidak tertulis. Untuk sumber hukum formil tertulis yaitu perundang-undangan. Di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang menentukan peraturan perundang-undangan, yaitu antara lain Undang-Undang 45, TAP MPR, Undang-Undang Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Provinsi, dan Peraturan Kabupaten Kota. Hukum tidak tertulis ini dikatakan sebagai peraturan yang tidak dibekukan dan dikodifikasikan sebagai peraturan perundang-undangan. Jadi semua peraturan yang tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan yang sebagaimana disebutkan tadi itu disebutkan sebagai peraturan yang tidak tertulis, terlepas dari bentuknya lisan dan tulisan. Lalu apa saja yang menjadi sumber hukum? Sumber hukum formal yang tidak tertulis yang ada dalam hukum tata negara yaitu meliputi pertama hukum adat, hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, kemudian dikongsi dan menjadi kebiasaan masyarakat dalam berparti ketatanegaraannya. Kemudian konvensi, traktat, dan yang keempat ada jurisprudensi, peraturan peradilan yang berkenaan dengan ketatanegaraan. Dan yang terakhir adalah doktrin. Doktrin adalah ajaran-ajaran hukum seputar ketatanegaraan yang dikembangkan dalam dunia ilmu hukum. Baik, sampai di sini pemahaman saya tentang hukum tata negara. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.